Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi dalam sekolah Minggu kelas tengah via online ya, lewat Zoom ya, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai sekolah Minggu kita, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memelihara kehidupan kami, Engkau yang sudah membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, dan kami boleh berkumpul untuk bersama-sama bersekolah minggu online lewat Zoom Tuhan. Bapak, Engkau berkati sekolah minggu kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan pun memberikan kami pertumbuhan iman, biarlah kami boleh mengerti dan memahami dan melakukan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Engkau juga mengingatkan teman-teman kami yang akan biar mereka boleh bergabung juga bersama kami dalam sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita masuk ke dalam pelajaran 3, yaitu Allah memberi kelepasan. Nah, ini apa nih namanya nih? Kalau cerita kayak gini dalam bentuk, ini namanya apa? Kalau ada buku, bentuknya kayak begitu, namanya apa? Halaman belakang. Kok apa? Komik. Komik, iya ini ada komik, ada cerita bergambar. Kita baca ya. Berkemah di halaman belakang. Nah, siapa yang pernah berkemah nih? Ini ada 3 orang nih lagi kemah ceritanya. Di malam hari. Aku nggak pernah. Salah satu anak itu berkata, "Hei," katanya, "kalian dengar suara itu?" Ini lagi udah pada tidur ya. Lalu yang satu bilang, "Aduh, aku takut." Terus yang satu lagi ngomong, "Jangan takut, Tuhan menjaga kita." Terus yang satu lagi, "Apa yang akan Tuhan lakukan jika ada harimau di sini?" Lalu yang di tengah ini, "Aduh," katanya, "aku benar-benar takut." Tambah takut lagi karena dia takut kalau ada harimau ya. Lalu yang satunya lagi bicara, "Ayolah teman-teman, tidak ada harimau di sini. Itu mungkin saja tikus, cuman tikus ya yang kecil, bukan harimau ya." Terus temannya bilang lagi, "Gara-gara kamu ya," dia nyalahin temannya nih, "gara-gara kamu kita jadinya tidur di tempat yang mengerikan." Yang satunya yang tengah ketakutan lagi. Dan tidak ada makanan katanya. "Kami lapar, ini sudah lapar, malam-malam nggak ada makanan." Lalu dia berkata lagi, teman yang satunya bilang, "Teman-teman," dia menenangkan ya, "jangan takut ya, jangan mengeluh ya, sebentar lagi kan pagi dan mamaku akan mengantarkan sarapan." Dia tahu kalau mamanya pasti datang. Lalu mereka tidur nih tenang. Besok paginya ternyata benar. Ya, mamahnya datang. "Ayo anak-anak, sarapan sudah siap." Nah, adik-adik, dari cerita ini tahu ya, ada yang ketakutan, ada yang tukang nakut-nakutin, ada yang menenangkan teman-temannya. Nah, bagaimana perasaan kalian adik-adik apabila kalian tuh sedang berkemah di halaman belakang pada malam hari dan mendengar suara benturan di tenda kalian? Bagaimana? Gimana rasanya kalau lagi kemah ini tiba-tiba ada yang kresek, jelas takut. Takut ular lah, takut apalah. Ya, siapa yang pernah berkemah? Siapa yang pernah kemah? Aku belum pernah. Belum pernah, Rara. Belum pernah kemah, atau kemah-kemah di rumah sama sepupu. Ya. Nah, jadi tadi ya mungkin kalian belum pernah berkemah, tapi pernah dong ngerasa rasa takut apa kek, dengar apa kalau sendirian di rumah pernah ngerasa takut ya. Apa yang kalian lakukan kalau sedang takut? Apa makin menakut-nakuti diri sendiri atau gimana?
tadi adik-adik salah satu anak laki-laki ya di dalam komik ini mampu ya menyemangati anak-anak yang lainnya. Dia berusaha menenangkan. Waktu yang satu bilang, aduh aku takut, dia malah bilang jangan takut, Tuhan menjaga kita. Jadi kan bisa tenang ya temannya karena ada temannya nih yang selalu menyemangati. Nah, mengapa temannya ini bisa menyemangati? Karena dia percaya ya, karena dia percaya kepada Tuhan yang memelihara kehidupan, yang pasti Tuhan selalu menjaga ya, apapun keadaan mereka ya. Dan dia selalu berpikir, pikirannya positif saja. Dia pikir, nggak mungkin ya ada harimau, mungkin saja hanya tikus kecil. Dia berpikir seperti itu ya. Nah, adik-adik, jika ada teman kalian yang sedang menghadapi masa yang begitu sulit di dalam hidupnya, ya mungkin dia takut apa gitu ya, apa yang akan kalian katakan untuk menyemangati dia? Siapa di sini yang pernah nyemangatin temannya yang lagi takut apa ya? Takut hasil ulangannya keluar belum bagus nilainya. Siapa yang pernah nyemangatin temannya atau disemangatin? Temannya takut atau temannya ini mau tampil nyanyi di suatu acara. Aduh takut gugup nih, takut salah nyanyinya. Ada nggak yang nyemangatin temannya? Tenang, kamu pasti bisa, ada Tuhan ya yang menyertai, semuanya pasti berhasil. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa yang terjadi ya ketika umat Allah itu menghadapi masa yang sulit. Nah, jadi mereka umat pilihan Allah ini merasa takut, bingung, dan juga lapar. Laparnya ini lapar sekali. Adik-adik bisa nggak kalian bayangkan suatu kali kalian tuh merasa sangat lapar. Nah, mungkinlah lapar karena setelah kalian kalau bermain ya sama temannya bermain ajak-ajakan, larian ke sana kemari itu rasa haus, lapar. Pernah rasa seperti itu? Pernah pasti kehausan. Ayo dibuka aja mic-nya itu. Pernah nggak rasa, aduh haus habis lari nih ke sana kemari, rasa haus. Nah, pernah nggak kalian ngerasakan, kalau kalian kan kalau haus mikirnya ada aja minuman di rumah, masih bisa gitu kan, paling nahan hausnya cuma 5 menit. Nah kalau ini benar-benar tidak ada makanan, kalian bayangkan bagaimana orang ini bisa bertahan kalau memang benar-benar makanan tidak ada, dia sudah lapar sekali. Nah dalam cerita ini, Allah mengutus nabinya untuk menolong dan mendorong umat Allah itu, dan memberitahu bahwa Allah akan menyediakan makanan bagi mereka. Jadi mereka nggak perlu khawatir dengan kelaparan, karena Tuhanlah yang akan menyediakan. Oke, kita lanjutkan ya ceritanya. Nah, cerita ini diambil dari 2 Raja-Raja 6, ayat 24 sampai 7, ya, ayat 1 sampai 20 ya. Kita lihat sama-sama bagaimana ceritanya ini tentang Tuhan yang menolong mereka, menyediakan yang mereka perlukan. Padahal mereka udah ketakutan. Nah, ini dia. Bakal lanjutin lagi gambarnya. Nah, orang-orang Israel sangat membutuhkan makanan. Raja Aram dan tentaranya telah mengepung kota Samaria. Jadi bangsa Aram ini adalah orang Aram ini adalah musuh dari orang Israel. Jadi Raja Aram dan tentaranya itu sudah mengepung kota Samaria yang di dalamnya ada orang Israel. Nah, sekarang penduduk di dalam kota itu karena dikepung dia tidak dapat keluar untuk mencari makan dan tidak ada orang yang dari luar yang bisa membawakan makanan ke dalam kota mereka. Hari demi hari tentara musuh berdiri berjaga-jaga di sekitar Samaria. Mereka menunggu orang-orang yang kelaparan itu menyerah. Mereka tunggu nih. Nah, ini Raja Aram dan tentaranya mengepung Samaria itu. Dan orang Israel itu nggak ada, emang sudah nggak tersisa lagi makanan. Gimana ini? Nah, lalu makanan di sana sangat langka dan mahal ya. Orang-orang tuh sudah kelaparan. Sehingga mereka bersedia itu membayar 80 sikal perak untuk
kepala keledai. Nah, kepala keledai keledai itu adalah hewan yang najis ya, yang tidak boleh dimakan oleh umat Allah pada waktu itu. Bahkan benih polong pun dihargai sangat mahal. Nah, jadi dihargailah kepala keledai ini dengan membayar 80 sikal perak. Berapa itu? Nah, jadi itu ibaratnya ya 80 sikal perak itu untuk satu kepala keledai itu setara dengan membayar 1 juta rupiah untuk membeli roti. Cuman roti di toko sekarang ini. Pernah lihat uang 1 juta? Kalau beli roti berapa harganya? Ada roti yang harga 3.000 tapi dihargai dengan 1 juta. Bayangkan seperti itulah harga kepala keledai itu ya pada saat itu. Yaitu 80 sikal perak ibarat 1 juta, kita punya uang 1 juta cuma dapat roti ya. Dan keledai ini adalah hewan yang najis, tapi karena keadaan ya mau gimana mereka terpaksa. Nah, lalu di dalam kota orang-orang melihat ke atas, memperhatikan Raja Israel berjalan perlahan di atas tembok kota. Seorang perempuan berseru kepadanya, kata perempuan itu, "Tolonglah aku ya Tuanku Raja." Lalu raja berkata, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau?" Kata raja ya. Lalu sang raja ini melihat keadaan seperti ini, mereka terkepung oleh tentara Aram itu ya. Marahlah raja kepada Allah dan nabinya Elisa. Ia menyalahkan mereka ya atas situasi yang terjadi. Dia marah. Sang raja mengoyakkan jubah kerajaannya menunjukkan kain kabung yang ia kenakan di baliknya. Kita lanjut lagi. Nah, apa ini? Ada raja ini berkata lagi, "Beginilah kiranya," dia bilang. Bentar ya, ketutupan ya. "Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa di atas tubuhnya pada hari ini." Jadi dia sangat marah dengan keadaan. Dia marah juga kepada Nabi Elisa. Ya. Lalu, nih Nabi Elisa yang di tengah ya, digambarkan yang di tengah ini. Nah, Elisa ini, adik-adik, dia sedang duduk di rumahnya bersama para tua-tua kota itu. Dia tuh mengetahui ya bahwa raja ini berencana membunuhnya. Lalu Allah berfirman kepada Elisa dan mengatakan kepadanya apa yang harus dia katakan kepada orang suruhan sang raja ketika dia datang. Elisa tahu raja itu marah karena keadaan bangsa Israel itu sedang kelaparan, kok tidak ada pertolongan. Jadi raja marah kepada Tuhan dan berencana untuk membunuh Nabi Elisa. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Elisa ya dan mengatakan kepada Nabi Elisa ini apa yang harus Nabi Elisa katakan lagi kepada orang suruhan sang raja. Kita lihat apa sih yang dikatakan. Nah, ini ya Nabi Elisa dengan perwira, ajudannya raja ya, dengan ajudan raja. Oke. "Beginilah firman Tuhan," kata Nabi Elisa berkata kepada ajudan itu ya, perwira. "Besok kira-kira waktu ini ya, sama waktunya pada saat ini itu, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Itu artinya sangat murah ya. Harga itu ibarat setara kalau sekarang, kalau kalian bingung dengan kata-kata itu, ibarat kalau sekarang itu misalnya kita membayar, tahu nggak, 50 rupiah. Kalian kan punya uang 100 rupiah, itu kecil banget ya. Ini 50 rupiah, bayangkan. 50 rupiah itu kamu bisa dapat 10 bongkah roti. Seperti itulah saat itu. Jadi dia membayar, tadi ya, dia bilang tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Itu setara seperti misalnya 50
rupiah, 50 rupiah, nggak sampai 100 rupiah, ini kamu sudah bisa dapat 10 bongkah roti. Berarti murah banget. Besok itu keadaannya akan seperti itu, kata Nabi Elisa. Lalu perwira ini tidak percaya. Inilah dia tidak percaya. Dia bilang, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit dan menuangkan tepung dan gandum, itu tidak mungkin terjadi. Lalu Elisa berkata lagi, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, namun karena engkau tidak percaya, engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Itu yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Perwira ini tidak percaya, makanya Nabi Elisa bilang, besok kamu akan lihat dengan mata kamu sendiri, tapi ya kamu nggak dapat. Walaupun ada makanan, kamu nggak akan mendapatkan apa-apa. Lalu, selama ini, ya, Allah sudah tahu ya bahwa umatnya itu tidak memiliki makanan. Dan tepat saat Elisa berbicara dengan ajudan raja menjelaskan besok bakal seperti ini, Allah itu menjalankan rencananya untuk memberi makan umatnya. Lalu apa yang terjadi? Ini siapa dari gambar? Ini adalah 4 laki-laki. Mereka itu dengan penyakit kulit yang disebut penyakit kusta. Kalau orang kena kusta di zaman itu mereka itu dikucilkan. Mereka tidak boleh boleh ada di keramaian itu tidak, karena itu penyakit menular. Ya, jadi mereka itu dikucilkan ya. Nah, jadi ada 4 laki-laki dengan penyakit kulit yang disebut penyakit kusta, tinggal di bagian luar kota, dekat pintu gerbang kota. Nah, keempat laki-laki itu begitu membutuhkan makanan. Mereka ini kan kena sakit ya, sakit kusta. Jadi sudah terbiasa dikucilkan juga. Jadi mereka ini sangat lapar, ikut lapar juga ya. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke kemah tentara musuh, yaitu tentara bangsa Aram itu tadi. Tentara Aram. Dan meminta makanan di sana. Mereka berencana seperti itu. Mereka berkata, jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Jadi mereka nggak ada pilihan lain ya, karena udah kelaparan, ya sudah mereka nekat menuju kemah tentara musuh. Ya sudah, kalau mereka dibunuh ya matilah, kalau mereka diberi belas kasihan berarti mereka hidup. Jadi mereka coba saja mau minta makanan di kemah punya tentara Aram. Lalu ketika senja tiba, ternyata apa? Senja tiba, Allah itu membuat para tentara di perkemahan musuh mendengar bunyi kereta kuda, dan tentara yang besar. Jadi para prajurit melihat satu sama lain dan berkata, ini prajurit musuh ya, berkata, mereka tuh dengar suara, wah kayak banyak kuda, banyak tentara yang besar. Wah, berarti mereka berkata, sungguhnya Raja Israel ini telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka itu menyerang kita. Begitu pikiran prajurit Aram. Dengan ketakutan, prajurit Aram ini melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tinggalkan, mereka nggak mikir lagi barang-barang mereka ya. Mereka tinggalkan barang bawaan, mereka tinggalkan binatang, mereka tinggalkanlah makanan, perhiasan, mereka tinggalkan, mereka harus cepat-cepat buru-buru pergi. Takut mereka pikir, wah bangsa Israel ini sudah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita. Takutlah mereka, kabur. Lalu apa yang terjadi? Benar saja ya, mereka kan kabur nih. Jadi tadi 4 orang kusta itu kan mereka datang ke situ. Tibalah yang keempat orang kusta tadi itu di perkemahan. Jelas dong nggak ada orang di sana karena sudah kabur. Tentara Aramnya udah kabur. Kemudian mereka masuk dalam salah satu tenda. Kemudian mereka makan dan minum. Juga mereka mengambil ada perak, emas, dan pakaian. Lalu mereka pergi menyembunyikannya. Kemudian mereka kembali lagi ke kemah yang lain, masukin lagi, ngambil barang-barang lagi. Ya, nih. Mereka ambil apa aja yang ada, emas, perhiasan, ambil semua. Lalu mereka berpikir, ketika mereka sudah ngambil-ngambil, mereka berpikir lagi, tidak patut yang kita lakukan ini. Kita kan, mereka cuma berempat nih, enak-enak ngambil barang, ngambil apa, sementara orang Israel yang di Samaria sedang kelaparan. Mereka berkata,
Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Masa kita diam saja? Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang katanya, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Jadi mereka berpikir, harus kita kabarkan juga ya kepada raja dan orang-orang Israel yang di Samaria. Kalau di sini tuh udah aman, udah ada makanan yang banyak ya. Begitu. Nah, lalu mereka, apa yang mereka lakukan? Saat Raja Israel mendengar cerita dari mereka berempat itu, dia pikir itu bukanlah kabar baik ya. Menurut Raja bisa saja hal itu hanyalah jebakan yang dipasang oleh tentara Aram. Lalu Raja berkata lagi, akan kuberitahu apa yang orang Aram itu lakukan. Mereka bersembunyi di padang di dekat perkemahan itu. Kemudian ketika kita meninggalkan kota, mereka akan menangkap kita hidup-hidup dan menduduki kota. Begitu pikiran Raja. Pikiran Raja itu hanya jebakan. Nanti kalau kita kumpul di situ, ngambil-ngambil makanan, ngambil-ngambil perhiasan, tiba-tiba kita dikepung lagi. Gitu pikiran Raja. Jadi untuk memastikan, Raja mengutus beberapa orang berkuda. Ya. Raja mengutus beberapa orang berkuda untuk memeriksa apa yang dikatakan, apakah yang dikatakan orang kusta itu benar apa enggak ya? Nah, mereka mendapati, lalu berangkatlah ini ya, orang-orang berkuda ini memeriksa. Mereka mendapati bahwa jalanan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram saat mereka melarikan diri ya. Maka orang-orang suruhan itu kembali dan mengatakan kepada sang raja bahwa keadaan itu persis seperti yang sudah dilaporkan. Lalu tak lama kemudian orang-orang Israel itu mendengar kabar tersebut ya. Mereka segera keluar dari kota dan ikut segera berangkat semua. Mereka itu pergi keluar dan mendatangi perkemahan tentara Aram itu yang sudah dikosongkan. Mereka lalu kumpulkan seluruh makanan dan benda-benda berharga dan membawa semuanya kembali ke dalam kota Samaria. Kemudian adik-adik, semua yang terjadi itu seperti yang telah Nabi Elisa katakan. Nah, sekarang semua orang dapat membeli jelai, dapat membeli tepung dengan harga yang murah di gerbang kota Samaria. Karena apa? Karena persediaannya itu banyak ya. Persediaannya banyak, jadi harganya murah. Tadinya mereka kelaparan, sekarang mereka berlimpah kok makanan, jadi murah. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini apa yang terjadi sama ajudannya ini? Ya. Sang ajudan raja yang tidak percaya pada Elisa, dia tuh kan berada di pintu gerbang. Seperti yang sudah dinubuatkan Nabi Elisa, ia tuh ajudan itu melihat makanan, namun dia tidak mendapatkannya. Seketika tadi orang-orang yang berkumpul di gerbang itu kan mau lari keluar, mau ke kemah, jadi dia tuh karena dia ada di depan pintu gerbang, ya udah dia tuh terdorong, terjatuh dan dia terinjak-injak sampai matilah dia. Ajudan perwira yang nggak percaya sama apa yang dikatakan Nabi Elisa tadi, mati. Nah, Allah telah menyelamatkan hambanya Elisa dan umatnya di Samaria. Ia telah menyediakan makanan bagi mereka dan ia telah menghukum ajudannya ya yang tidak mempercayai firman tadi ya, adik-adik. Dia yang tidak mempercayai firman Tuhan. Nah, sampai di sini ceritanya, adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Oh ya, ini tadi. Nah, adik-adik tadi di awal kita ada melihat komik ya. Cerita singkat saja. Bandingkan katanya setiap anak laki-laki di dalam komik berkemah di halaman belakang dengan orang-orang dalam Alkitab yang paling mirip dengan karakter mereka. Kemudian diskusikan dalam hal apa sajakah kemiripan mereka. Nah, adik-adik bisa menilai. Anak laki-laki yang pertama adalah anak laki-laki yang mendengar suara benturan.
tidak percaya dan menyalahkan temannya yang mengajak berkemah di halaman belakang itu seperti siapa kalau dalam cerita tadi, dalam cerita Alkitab? Apakah dia itu seperti penduduk Samaria? Apa dia bersikap seperti Elisa? Apa dia bersikap seperti raja? Itu mikrofonnya bisa dihidupkan. Kemudian anak laki-laki yang kedua, dia adalah anak laki-laki yang ketakutan dan kelaparan. Itu seperti siapa tadi dalam cerita Alkitab? Yang ketiga, anak laki-laki yang tidak takut, dia justru mendorong teman-temannya untuk berani dan menjanjikan sarapan pagi lezat keesokan harinya. Ayo, siapa? Anak laki-laki yang pertama itu seperti siapa? Penduduk Samaria. Anak laki-laki yang mendengar suara benturan, tidak percaya, dia menyalahkan temannya. Seperti siapa tadi yang suka menyalahkan? Dalam cerita siapa? Raja. Ya, raja tadi nyalahin Nabi Elisa, menyalahkan Tuhan. Jadi anak laki-laki yang pertama ini dia itu menggambarkan raja. Yang kedua lagi, anak laki-laki yang ketakutan dan kelaparan itu seperti siapa? Penduduk Samaria. Iya, benar. Dia seperti penduduk Samaria. Lalu yang ketiga, anak laki-laki yang tidak takut justru mendorong teman-temannya untuk berani dan menjanjikan sarapan pagi yang lezat esok harinya. Siapa itu? Raja. Elisa. Ya, Nabi Elisa. Kita lihat lagi yang di sebelah. Masa sulit. Ingatlah kembali kesulitan-kesulitan yang pernah kamu alami, yang adik-adik pernah alami apa ya? Bagaimana kamu menghadapinya? Lingkari jawaban di bawah ini yang menunjukkan respon kamu yang terbaik. Apakah A, aku menghadapinya seperti Elisa, aku percaya kepada Allah akan menolongku? Atau B, aku menghadapinya seperti raja, aku marah kepada Allah dan menyalahkan orang lain? Atau C, aku menghadapinya seperti penduduk Samaria, aku tidak meminta pertolongan Allah, aku mencoba untuk menyelesaikannya sendiri dengan kekuatanku. Seperti apa adik-adik? Ya. A. Iya, Kristabel. A ya. Iya, pintar. Nah, kakak tunjukkan jawabannya. Tring. Ya sudah adik-adik jawab tadi. Nah, ya panahnya tadi, anak laki-laki yang mendengar suara benturan tidak percaya dan menyalahkan temannya yang mengajak berkemah di halaman belakang itu seperti raja tadi. Kemudian anak laki-laki yang ketakutan dan kelaparan seperti penduduk Samaria. Kemudian anak laki-laki yang tidak takut mendorong temannya untuk berani dan menjanjikan sarapan yang lezat pada keesokan harinya itu seperti Elisa. Kemudian ingatlah kembali kesulitan yang pernah kamu alami, bagaimana kamu menghadapinya, lingkarilah jawaban di bawah ini yang menunjukkan respon kamu yang terbaik. Jadi ketika kita alami kesulitan, respon kita adalah menghadapinya seperti Elisa, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Nah, sekarang lanjut ya. Carilah, ayo mana Alkitabnya, carilah ayat-ayat di Alkitabmu, tunjukkan frasa-frasa dalam ayat-ayat tersebut yang akan menolong kita percaya bahwa Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan kita. Adik-adik, coba siapa yang buka di Mazmur 9 ayat 11? Mazmur 9 ayat 11. Kakak juga lagi cari nih, Mazmur 9 ayat 11. Siapa yang duluan ketemu silakan dibaca. Ada yang mau baca? Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau
ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 11. Ayo, apa isinya? Ayo, udah ketemu. Mazmur 9 ayat 11. Ini kan mah. Bermazmurlah. Ya, silakan Stefani mau baca. Orang yang mengenal namamu percaya ya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Iya, orang-orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang-orang mencari engkau, ya Tuhan. Ya. Lalu di Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Kakak ke samping sebentar. Ayo cari. Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 50. Bentar ya, aku pengen kunci rumah dulu. Ayo. Ayo. Waktu aku takut apa? Lagi kelanjutannya. Ayo, siapa yang mau baca? 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, isinya. Lalu selanjutnya Amsal 3 ayat 5, ayo. Buka cepat, Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu, dan Oke. bersabar kepada pengertianmu sendiri. Iya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 1 Petrus 5 ayat 7 ya, lagi. 1 Petrus 5 ayat 7 selanjutnya ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Oh. Enggak. Serahkanlah apa? 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab yang memelihara kamu. Oke ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah, tadi kita udah baca nih ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk percaya, untuk kita tidak takut, tidak khawatir karena ada Tuhan ya yang memelihara, menjagai kita, yang akan memberikan kita pertolongan. Nah, selanjutnya, oke, sampai di sini ya. Nah, kita sudah belajar tadi ya, supaya kita percaya kepada Tuhan, mencari pertolongan itu kepada Tuhan. Ya. Kita dengar-dengar akan firman Tuhan itu harus percaya, jangan seperti perwira atau ajudan tadi, dikasih tahu malah dia nggak percaya, jadinya dia malah mati dia hanya melihat saja ada banyak makanan tapi dia tidak mendapatkannya karena dia tidak percaya. Jadi penting sekali ya kita percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan memang menolong tepat pada waktunya. Oke, pelajaran hari ini sampai di sini. Kita harus ingat, jangan takut, jangan khawatir, ingat ya.
Kalau kita rasa takut, ada Tuhan yang selalu memelihara kita tadi. Banyak ayat yang kita baca ini, ada 4 tadi kita baca juga untuk menguatkan kita. Kalau ada hadapin kesulitan, ingat Tuhan. Ya, Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita berdoa ya untuk mengakhiri materi kita hari ini. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Tuhanlah yang telah menciptakan kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami, dan terima kasih karena Tuhan juga yang sudah mengaruniakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman, harapan kami kepada Tuhan Yesus saja. Tuhanlah yang memelihara hidup kami ini, biarlah kami boleh bertumbuh lewat segala firman Tuhan yang boleh kami dengar, baik itu melalui ibadah sekolah minggu, melalui ibadah-ibadah singkat lainnya. Kami boleh percaya dengan apa yang kami dengar dari firman Tuhan. Sehingga itulah yang terjadi, yang terbaik, yang terjadi di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan juga biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu ketika alami masa sulit, terus berpegang terus pada firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bahwa kami tidak boleh takut, kami tidak boleh khawatir. Justru kami boleh hadir untuk menguatkan orang lain yang alami ketakutan. Biarlah kami boleh menguatkan orang lain, mengingatkan orang lain dengan firman-firman Tuhan yang membawa kelegaan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri sekolah minggu kami ini, dan Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya, dan Engkau jugalah yang akan mempertemukan kami di minggu-minggu selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke.